Ada beberapa pembalap yang lahir dari akademi, dibentuk dari kecil, dilatih dengan data, angka, dan telemetri. Tapi ada juga pembalap yang lahir dari jalanan sirkuit lokal, bukan dari pabrik, bukan dari laboratorium, tapi dari insting. Dan Toprak Razgatlioglu ada di kelompok kedua. Toprak itu kayak anomali di dunia balap modern. Dia bukan hasil proyek pabrikan Eropa. Dia bukan produk dari sistem yang ngelatih anak-anak sejak umur 8 tahun. Dia anak dari Turki, dari negara yang dulu bahkan nggak punya tradisi besar di balap motor. Dari kecil, Toprak bukan belajar ngitung data, tapi belajar dengerin suara angin di fairing. Belajar ngerasain getaran grip ban belakang. Belajar gimana caranya bertahan di kecepatan ketika semua orang udah bilang, ini udah limit bro. Di WSBK, Toprak bukan cuma juara. Dia revolusi kecil. Gaya ngeremnya brutal. Late breakingnya kayak dia punya kontrak pribadi sama rem Brembo. Ban belakangnya hampir tiap tikungan nge-slide kayak main drift. Tapi justru di situ seni dia. Dia bukan sekadar nurutin racing line textbook, tapi mainin garis tipis antara kontrol sama gila. Tahun depan dia naik ke MotoGP. Ke panggung yang jauh lebih keras, lebih cepat, lebih teknikal, lebih rumit secara politik. Bukan cuma soal siapa yang paling ngebut, tapi siapa yang paling ngerti cara main di medan yang kompleks. Ban Michelin yang sensitif, elektronik MotoGP yang nggak gampang akur sama gaya agresifnya, dan pabrikan yang tiap minggu main strategi kayak lagi main catur. Banyak yang mulai sinis. Dia bisa apa lawan Ducati? Ban Michelin itu beda sama Pirelli. Elektronik MotoGP bukan kayak Superbike bro. Tapi satu hal yang selalu jadi ciri Toprak, dia nggak pernah sibuk jawab mulut orang. Saat orang sibuk debat di kolom komentar, dia malah sibuk ngelatih titik pengereman. Saat netizen saling adu argumen, dia belajar caranya ngendaliin slide biar lebih panjang, tapi tetap aman. Toprak tahu, di MotoGP ini, lu nggak cukup cuma bawa bakat, lu butuh mental, lu butuh kepala dingin, dan lu butuh tahu kapan ngasih pembuktian tanpa harus banyak ngomong. Tahun depan, saat dia naik motor MotoGP, bukan cuma lawan yang bakalan panas, tapi netizen juga bakalan terbelah. Yang satu siap muji setinggi langit kalau dia berhasil, yang satu lagi udah standby nyinyir begitu dia struggle. Tapi Toprak dia nggak datang buat main aman. Dia datang buat maksa sistem adaptasi sama gayanya. Dia nggak datang buat ikut gaya MotoGP. Dia pengen MotoGP yang ngerasain kerasnya gayanya. Karena kadang, yang paling bikin panas itu bukan hasilnya, tapi caranya dia mainin tiap lap. Nggak semua pembalap bisa bawa warna kayak dia. Nggak semua pembalap berani mainin grip kayak dia. Dan nggak semua pembalap siap bikin MotoGP pusing kayak dia. Musim depan, MotoGP bakal kedatangan sesuatu yang beda. Bukan cuma soal gelar, tapi soal siapa yang berani bikin garis baru di antara grip dan bahaya. Toprak Razgatlioglu bukan pembalap kamera, bukan pembalap drama, tapi pembalap momen. Dan kalau dia dapat momentumnya, bukan nggak mungkin, kita semua bakal ngelihat sejarah baru mulai ditulis, dengan slide, dengan rem telat, dan dengan nyali yang kadang kayak nggak ada batas.